Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Fatul Anwar dari kelas 11 MIPA 3 SMAN 94 Jakarta. Nah, saya di sini akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Saipul. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaannya. Kebetulan juga saya kebagi nomor absen 2, jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Yang pertama, apakah fungsi vitamin C dan vitamin E bagi tubuh? Yang kedua, apa yang terjadi jika dalam tubuh terdapat kelebihan glukosa atau kekurangan glukosa? Nah, yang ketiga, ada faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan kalori tiap orang? Yang keempat, apakah pada wanita dan pria yang memiliki usia yang sama juga memiliki kebutuhan kalori yang sama? Jelaskan mengapa. Nah, di sini akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Manfaat dari vitamin C itu untuk kekebalan tubuh. Kekurangan vitamin C dikaitkan dengan meningkatkan kerentanan terhadap infeksi dan respon imun yang kurang kuat. Orang yang kekurangan vitamin C dipercaya lebih beresiko terkena virus corona atau COVID-19 karena kekebalan tubuhnya menurun. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian vitamin C pada pasien dengan infeksi saluran pernapasan akut dapat mengembalikan kadar vitamin C plasma menjadi normal, sehingga dapat memperbaiki keparahan gejala infeksi tersebut. Nah, manfaat vitamin E untuk kekebalan tubuh selain vitamin C. Nah, vitamin E juga dipercaya bermanfaat bagi sistem kekebalan tubuh. Vitamin E adalah senyawa yang larut dalam lemak dan merupakan antioksidan potensial dan penting untuk menjaga daya tahan tubuh. Banyak penelitian menunjukkan bahwa efek imunostimulan pada vitamin ini dapat memberi peningkatan resistensi terhadap infeksi. Kekurangan vitamin E dipercaya berkontribusi terhadap menurunnya sistem imun yang berkaitan dengan meningkatnya kemungkinan infeksi. Nah, jadi dari penjelasan yang tadi itu, gejala virus corona, vitamin C dan vitamin E itu sangat diperlukan karena dia bisa mengkuatkan sistem imun dalam tubuh dan mencegah infeksi-infeksi seperti salah satunya ini virus corona atau COVID-19. Nah, selanjutnya yang gula darah. Apakah gula darah tinggi, berlebihan atau kekurangan, apa sih akibatnya buat tubuh? Nah, gula darah tinggi. Jika gula darah di atas 200 mg per dl, kondisi ini disebut dengan gula darah tinggi atau hiperglikemia. Gula darah tinggi biasanya terjadi secara perlahan, terjadi di saat tubuh tidak memiliki cukup insulin, maka terlalu banyak atau kurang olahraga. Terkadang obat-obatan yang Anda konsumsi dapat menyebabkan tingginya gula darah atau kondisi tubuh sedang sakit atau stres. Nah, jadi semakin stres atau kurang olahraga, atau dari obat-obatan atau dari makanan biasanya yang menyebabkan gula darah itu naik. Nah, kalau kurang olahraga sendiri itu juga bisa menyebabkan gula darah. Seperti kalau jika kita terlalu banyak konsumsi makanan yang mengandung glukosa tanpa olahraga, maka gula darah di tubuh akan naik dan hormon insulin akan berkurang akibat terlalu banyak glukosa. Nah, bagaimana jika gula darah tinggi memenuhi tubuh? Sistem gula darah dapat menyebabkan sejumlah gejala dan komplikasi lain. Antara lainnya adalah sering buang air kecil dan merasa haus. Gula darah tinggi juga masuk ke ginjal dan urin.
menyebabkan sering buang air kecil, juga menyebabkan peningkatan rasa haus meskipun minum cukup cairan. Komplikasi jangka panjang seiring waktu, organ dan sistem tubuh dapat dirugikan oleh gula darah tinggi, pembuluh darah menjadi rusak, dan ini dapat menyebabkan komplikasi termasuk serangan jantung atau stroke, kerusakan pada mata, dan kehilangan penglihatan, penyakit ginjal atau gagal ginjal, serta masalah saraf di kulit, terutama kaki yang menyebabkan luka, infeksi, dan masalah penyembuhan luka. Nah, ini adalah setelah itu faktor apa saja sih yang mempengaruhi kebutuhan kalori tiap orang. Nah, yang pertama perlu diketahui setiap orang itu memiliki kebutuhan kalori yang berbeda-beda, terutama laki-laki dan perempuan. Yang pertama yang membedakan itu adalah usia. Semakin tinggi usia semakin pertama usia anak kecil lebih dikit membutuhkan kalori ketimbang orang dewasa. Yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin ini laki-laki dan perempuan tentu saja berbeda, karena laki-laki lebih banyak mengandung lebih banyak aktivitas, posturnya lebih besar, dan volume di paru-paru juga mempengaruhi kalori tiap orang. Nah, yang ketiga dari berat badan. Jika berat badan seseorang lebih tinggi atau naik, maka dia lebih banyak memerlukan kalori. Yang keempat, aktivitasnya nih, yang tadi aktivitas, jika dia melakukan aktivitas lebih berat, maka lebih banyak membutuhkan kalori karena energi banyak yang terbuang. Yang kelima dari iklim. Iklim itu cuaca. Biasanya dari panas dan dingin itu mempengaruhi kalori karena berkurangnya energi ketika panas. Nah, kebutuhan kalori per hari orang berbeda-beda. Nih, itu sekaligus menjawab pertanyaan yang terakhir, mengapa setiap orang memiliki atau membutuhkan kalori yang berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan. Nah, kebutuhan kalori setiap orang itu berbeda-beda berdasarkan rekomendasi angka kecukupan gizi atau AKG dalam Kemenkes RI. Kebutuhan kalori wanita dewasa 16-30 tahun pada umumnya antara 2,125 sampai 2,250 kalori per hari. Sementara pria dewasa dengan rentang umur yang sama butuh lebih banyak, yaitu 2625 sampai 2725 kalori per hari. Kebutuhan kalori minimal saat diet pun bisa berbeda antara pria dan wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, yang pertama, pria umumnya lebih banyak massa otot dibanding wanita. Massa otot yang lebih besar otomatis memerlukan lebih banyak energi untuk dapat berfungsi optimal. Yang kedua, sebagian besar pria biasanya memiliki postur tubuh yang lebih tinggi dibandingkan wanita. Yang seperti dibahas yang tadi, nah postur juga mempengaruhi nih. Nyatanya juga berpengaruh terhadap kebutuhan kalori untuk kaum pria, sehingga mereka butuh lebih banyak kalori dibanding wanita. Nah, itu kenapa laki-laki dan wanita itu berbeda walaupun umurnya sama kebutuhan kalorinya, karena jumlah energi yang dikeluarkan laki-laki itu lebih banyak. Nah, nggak terpengaruh dengan itu saja, tergantung dengan aktivitas. Kalau misalnya wanita yang aktivitasnya jauh lebih banyak daripada pria yang cuman kaum rebahan, maka kalori yang dibutuhkan wanita tadi lebih besar daripada laki-laki. Nah, kalau pada umumnya wanita ini cukup memerlukan 2,125 sampai 2,250 saja. Nah, kalau laki-lakinya itu 2625 sampai 2725 kalori per hari. Nah, itu jika normalnya. Lanjut. Nah, sekarang ini ada kebutuhan kalori pria. Nah,
Ini adalah kebutuhan kalori pria yang normalnya di usia 10 sampai 12 2100 KKL. Nah, 13 sampai 15 2475 KKL. 16 sampai 18 tahun 2675 KKL. 19 sampai 29 2725 KKL. 30 sampai 49 2625 KKL. 50 sampai 64 2325 KKL. Nah, ini kebutuhan normalnya. Pada kebutuhan umumnya pada kalori pria. Nah, 65 sampai 80 itu adalah 1900 KKL. Kenapa lebih tua, lebih kurang kebutuhan kalorinya? Karena di masa tua ini banyak organ yang mengalami penurunan fungsi. Nah, dari 80 ke atas itu semakin dikit, itu berkisar 1525 KKL, karena organ-organ dalam itunya, dalam tubuhnya fungsinya mulai menurun, dan fisiknya itu mulai lemah, dan aktivitasnya juga berkurang ketimbang di masa mudanya. Nah, kalau ini kebutuhan kalori pada wanita nih, pada umumnya. Itu sama seperti pria, namun wanita lebih lebih rentang menurun dari usia 30 sampai 80. Nah, dari umur 30 sampai 80 itu kebutuhan kalorinya itu menurun, karena wanita lebih aktivitasnya lebih berkurang, dan dari yang postur tubuhnya itu juga lebih kecil. Jadi kemungkinan kalori atau energi yang dikeluarkan itu semakin menurun, dan kebutuhan kalorinya semakin menurun. Nah, sekian ini dari presentasi atau menjawab pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.